Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Febrianti, nomor induk mahasiswa 2381090048. Mata kuliah Manajemen Lembaga Pendidikan Sekolah. Dosen pengampu Bapak Dr. Haji Saifuddin MAG. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang manajemen mutu pendidikan. Langsung saja pembahasan yang pertama, pengertian manajemen mutu pendidikan. Manajemen secara bahasa berasal dari kata manage yang artinya mengatur. Kemudian secara etimologi, manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, manajemen diartikan sebagai penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. Manajemen sering diartikan sebagai ilmu, kiat, dan profesi. Dikatakan ilmu karena manajemen dipandang sebagai suatu bidang pengetahuan yang secara sistemik berusaha memahami mengapa dan bagaimana orang bekerja sama. Dikatakan kiat karena manajemen mencapai sasaran melalui cara-cara dengan mengatur orang lain menjalankan dalam tugas. Dipandang sebagai profesi karena manajemen dilandasi oleh keahlian khusus untuk mencapai suatu profesi. Manajer dan para profesional dituntut oleh suatu kode etik. Mutu secara umum adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh dari bidang atau jasa yang menunjukkan dalam kemampuan memuaskan kebutuhan yang diharapkan atau tersirat. Dalam konteks pendidikan, pengertian mutu mencakup input, proses, dan atau output pendidikan. Berdasarkan beberapa arti, kata, dan pendapat dapat disimpulkan bahwa manajemen mutu pendidikan adalah menggerakkan lembaga pendidikan untuk secara konstitu atau terus-menerus dan berkesinambungan meningkatkan kapasitas dan kemampuan lembaganya untuk memenuhi tuntutan kebutuhan peserta didik dan masyarakat agar mampu beradaptasi di tengah-tengah kemajuan globalisasi. Yang kedua, tujuan manajemen mutu pendidikan. Penerapan konsep manajemen mutu dalam pendidikan memiliki beberapa tujuan. Tujuan dari manajemen mutu pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk memelihara dan meningkatkan kualitas secara berkelanjutan, yang dijalankan secara sistemik untuk memenuhi kebutuhan stakeholders. Pencapaian ini membutuhkan sebuah manajemen yang efektif agar tujuan tersebut tidak mengecewakan bagi para pelanggan atau masyarakat. Yang kedua, untuk memperoleh masukan agar konsep manajemen ini dapat diimplementasikan dengan mudah dan sesuai dengan kondisi lingkungan Indonesia yang memiliki keragaman kultur, sosial, ekonomi, masyarakat, dan kompleksitas geografis. Yang ketiga, menggalang kesadaran bahwa peningkatan mutu manajemen merupakan tanggung jawab semua komponen masyarakat, dengan fokus peningkatan mutu yang berkelanjutan pada tataran lembaga pendidikan. Membangun manajemen mutu pendidikan harus menjadi agenda dan kerja nyata untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan visi dan misi baru. Di lingkungan lembaga pendidikan, konsep manajemen mutu pendidikan secara sederhana dapat dilihat dari perolehan angka hasil ujian atau bagaimana alumni lembaga pendidikan tersebut dapat mengaplikasikan perolehan ilmu pengetahuannya dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat. Atau dengan kata lain, mereka dapat dipercaya menggambarkan derajat perubahan tingkah laku atau penguasaan kemampuannya meliputi ranah kognitif, efektif, dan psikomotorik. Pembahasan yang ketiga, ruang lingkup manajemen mutu pendidikan. Manajemen mutu pendidikan tidak lepas dari 3 model, yaitu input, proses, dan output. Dalam usaha peningkatan mutu dengan menggunakan model ini, ada beberapa kriteria dan karakteristik sekolah yang harus dipenuhi sebagai berikut. A. Input pendidikan. Input pendidikan meliputi aspek sebagai berikut. Yang pertama, memiliki kebijakan mutu. Institusi pendidikan dengan jelas menyatakan kebijakannya mengenai kualitas yang diharapkan. Dengan cara ini, seluruh komponen organisasi adalah meningkatkan kualitas, sehingga semua pihak sadar akan pentingnya kualitas. Yang kedua, sumber daya tersedia dan siap. Sumber daya merupakan input penting yang diperlukan untuk berlangsungnya proses pendidikan di sekolah. Tanpa sumber daya yang memadai, proses pendidikan di sekolah tidak akan berlangsung, yang akan mengakibatkan sasaran sekolah tidak akan tercapai. Yang ketiga, memiliki harapan prestasi tinggi. Sekolah memiliki motivasi dan harapan yang besar untuk meningkatkan prestasi siswa dan sekolah. Kepala sekolah memiliki komitmen dan motivasi yang kuat untuk meningkatkan mutu sekolah dengan sebaik-baiknya. B. Proses dalam pendidikan. Yang pertama, efektivitas proses belajar mengajar tinggi.
Yang kedua, kepemimpinan yang kuat. Yang ketiga, pengelolaan efektif tenaga kependidikan. C. Output yang diharapkan. Output adalah kinerja sekolah. Kinerja sekolah adalah prestasi yang dihasilkan dari proses sekolah. Kinerja sekolah diukur dari kualitasnya, efektivitasnya, produktivitasnya, efisiensinya, inovasinya, kualitas kehidupan kerjanya, dan moral kerjanya. Sekian penjelasan singkat dari saya. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.